Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kaifa halukum jami'an, anak-anakku sekalian berbahagia, yakni kelas 2A, kelas 2B, kelas 2C, dan kelas 2D. Insyaallah semoga Allah senantiasa memberikan antum semua kesehatan sehingga sampai pada pertemuan kali ini ananda anak-anak sekalian bisa mengikuti pelajaran yang akan Ustadz sampaikan pada pertemuan hari ini. Adapun pertemuan hari ini adalah tentang materi tahsin tahfiz yang insya Allah kita akan menggunakan buku Al-Faruq 2 yang dimana khusus untuk kelas 2, yang insya Allah kita sudah sampai kepada pertemuan ke-10 yang dimana insya Allah pada hari ini kita selesaikan pertemuan ke-10 sehingga kita bisa melanjutkan daripada materi-materi selanjutnya. Mungkin hanya itu yang bisa Ustadz sampaikan untuk pembuka kali ini. Insya Allah kita langsung saja untuk melihat video pembelajaran dari Ustadz. Baik, anak-anakku sekalian berbahagia, kita langsung kepada materi yang ke-10 di buku Al-Faruq ya. Insya Allah Ustadz langsung saja menulis contoh daripada kolom-kolom yang ada di materi ke-10. Oke. Jadi anak-anakku sekalian berbahagia, kita langsung ke kolom yang pertama. Ustadz langsung bacakan. Inna ila rabbika. Ustadz ulangi. Inna ila rabbika. Kita langsung kepada materi yang pertama, di kolom yang pertama yang akan kita bahas tentang wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Di sini kita mengetahui apabila ada nun yang bertasdid maka disebut wajibul gunnah. Sehingga kita harus membaca ditekan, ditahan, dijelaskan, dan didengungkan. Ditekan, ditahan, dijelaskan, dan didengungkan. Seperti yang akan Ustadz ulangi. Inna ila rabbika. Inna ila rabbika. Seperti itu. Itu untuk kolom yang pertama tentang kaidah tajwid wajibul gunnah dan cara membacanya. Adapun contoh yang kedua, kita langsung hapus saja. Ustadz tuliskan. Oke, Ustadz langsung bacakan. Alladzi yanha, alladzi yanha. Jadi di sini kita akan membahas tentang izhar. Adapun dalam contoh ini izhar adalah yang Ustadz akan kotakkan.
Nah, di sini. Apabila nun mati bertemu dengan salah satu huruf izhar, yaitu salah satunya adalah huruf H, maka dibaca jelas. Ustadz ulangi sekali lagi. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, yaitu H, maka harus dibaca jelas. Seperti yang akan Ustadz ulangi. Alladzi yanha, alladzi yanha. Itulah contoh untuk kolom yang kedua. Kita langsung kepada kolom yang ketiga. Ustadz akan hapus dulu contoh yang kedua. Ustadz akan tuliskan dulu. Oke. Ustadz akan bacakan. Aro'aita in kana, aro'aita in kana. Di sini kita akan membahas tentang ikhfa. Adapun ikhfa terbagi menjadi dua. Yang pertama, dengung samar tipis. Yang kedua, dengung samar tebal. Adapun pembagian huruf-hurufnya juga ada ya. Jadi yang akan kita bahas kali ini tentang dengung samar tipis. Yang dimana dengung samar tipis ini mempunyai beberapa huruf ya. Salah satu yang ada di contoh ini yang akan Ustadz kotakin. Nah, di sini untuk penjelasan ikhfa adalah apabila nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang dengung samar tipis adalah huruf K, maka dia disamar dengan dengung samar tipis. Bagaimana? Ustadz contohkan. Aro'aita in kana, aro'aita in kana. Seperti itu ya. Nah, jadi itulah contoh penjelasan dari kolom yang ketiga. Adapun selanjutnya kolom yang keempat. Ustadz langsung hapus untuk contoh yang ketiga. Ustadz langsung tuliskan untuk kolom yang keempat. Baiklah, Ustadz akan bacakan. Au amara bittaqwa, au amara bittaqwa, au amara bittaqwa. Jadi di sini kita akan membahas tentang qalqalah, yakni adalah qalqalah sughra. Adapun qalqalah itu dibagi menjadi 3, akan tetapi kita akan membahas yakni adalah qalqalah sughra. Adapun qalqalah sughra hurufnya adalah ba, ja, da, to, dan ko.
Jadi di sini kita akan melihat huruf qalqalah yang mana yang ada di contoh kolom keempat. Au amara bittaqwa. Berarti di sini adalah huruf ko ya yang akan kita bahas, yakni ini. Jadi di sini kenapa dia qalqalah sugro? Ko yang sukun di situ karena posisinya dia sukun asli di tengah kata. Ingat ya, apabila ada huruf ko sukun terus dia berada di tengah kata dan dia itu ko sukun asli, maka dia dihukumi qalqalah sugro. Pokoknya apabila dia di tengah kata, maka dihukumi qalqalah sugro. Ustaz bacakan sekali lagi. Au amara bittaqwa. Au amara bittaqwa. Jadi ada sedikit pantulan yang terdengar. Ustaz lupa bahwasanya sugro ini artinya kecil. Adapun qalqalah artinya adalah memantulkan atau pantulan. Jadi pantulan yang kecil. Seperti itu ya. Itulah qalqalah sugro. Mungkin itulah kolom yang terakhir sekaligus penutupan untuk materi tahsin pada pertemuan ke-10. Semoga Ananda anak-anak sekalian berbahagia bisa memahami, memperhatikan dan mempelajari apa yang sudah Ustadz sampaikan. Mungkin hanya itu yang bisa Ustadz sampaikan pada pertemuan ke-10 ini. Anak-anak sekalian berbahagia, setelah kita mempelajari tentang tahsin, kita langsung saja mempelajari tentang tahfiz. Insya Allah, tugas untuk anak-anak sekalian yang berbahagia setelah tahsin yaitu mensetorkan hafalan tahfiznya ya. Lanjutan daripada pertemuan ke-9 kemarin. Jadi ayatnya adalah melanjutkan pertemuan ke-9 kemarin ya. Ustaz langsung bacakan saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Jadi itulah tahfiz yang harus disetorkan oleh anak-anak sekalian berbahagia. Mungkin hanya itu yang bisa Ustadz sampaikan kepada anak-anak sekalian berbahagia. Silahkan untuk dipelajari bagian tahsin dan tahfiznya, dan setelah itu setorkan kepada Ustadz jikalau anak-anak sekalian sudah siap. Mungkin hanya itu yang bisa Ustadz sampaikan. Barakallahu fikum. Ustadz undur diri dulu. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.